Monarki. Apabila yang memerintah satu orang untuk orang banyak, maka bentuk negara adalah monarki. Dan kalau merosot di mana ia memerintah didasarkan pada kepentingan sendiri, maka bentuknya menjadi diktator atau tirani. Aristokrasi, bila yang memerintah beberapa orang dan demi kepentingan orang banyak, maka bentuk negara ini dinamakan aristokrasi. Pemerosotan daripada aristokrasi adalah apabila beberapa orang memerintah untuk kepentingan golongan sendiri, maka berbentuk oligarki. Sedangkan apabila hanya kepentingan orang kaya, dinamakan plutokrasi. Politeia, bila yang memerintah seluruh orang dan demi kepentingan seluruh orang pula, maka bentuk negara demikian dinamakan politeia. Sedangkan kalau ia merosot menjadi perwakilan dinamakan demokrasi. Jadi demokrasi merupakan pemerosotan daripada politeia. Bentuk pemerintahan disebut juga dengan sistem pemerintahan ada 3 macam. Yang pertama, bentuk pemerintahan di mana adanya hubungan yang erat antara eksekutif dengan parlemen, saling tergantung satu dengan yang lainnya. Sistem ini berasal dari Inggris dan menimbulkan 3 variasi, yaitu eksekutif lebih tinggi kekuasaannya dari parlemen, yang kedua eksekutif seimbang kekuasaannya dengan parlemen, dan yang ketiga eksekutif lebih rendah kekuasaannya dari parlemen. Bentuk yang kedua, bentuk pemerintahan di mana ada pemisahan yang tegas antara badan legislatif dengan eksekutif juga badan yudikatif. Sistem seperti ini disebut juga dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial lahir di Amerika Serikat di mana di sana diterapkan asas trias politika dari Montesquieu dengan sistem check and balance. Bentuk yang ketiga adalah bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau disebut juga dengan sistem Swiss. Dalam sistem ini, parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Kontrol yang dilakukan oleh rakyat dilakukan melalui yang pertama referendum. Referendum adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh parlemen. Ada 3 macam referendum. Yang pertama, referendum obligator atau wajib. Yang kedua, referendum fakultatif berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, referendum konsultatif di mana referendum tersebut untuk soal-soal tertentu terutama yang berkaitan dengan teknis tidak diumumkan kepada rakyat. Kemudian selain referendum ada unsur inisiatif rakyat, yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada parlemen dan pemerintah. Negara apabila ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan 2 bentuk, yaitu kesatuan dan federasi. Negara kesatuan disebut juga negara unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara seperti halnya negara federasi, melainkan sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara. Tidak ada negara di dalam negara. Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri, kemudian negara itu mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi di samping itu, negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang yang dapat diurus sendiri. Seperti yang telah dikatakan, negara federasi adalah negara yang terdiri atas penggabungan dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri. Oleh karena itu, dalam negara federasi didapatkan ada 2 macam pemerintahan. Yang pertama, pemerintah federal. Ini adalah yang merupakan pemerintahan gabungannya atau pemerintahan ikatannya atau pemerintahan pusatnya. Dan yang kedua, pemerintahan negara bagian. Jadi negara-negara itu yang semula berdiri sendiri di dalam negara federasi tersebut bergabung menjadi sebuah ikatan dengan maksud untuk mengadakan kerjasama antar negara-negara demi kepentingan bersama. Berdasarkan sifat dan hubungan antara pemerintah federal dengan negara-negara bagian, maka dapat ditemukan adanya negara serikat dan perserikatan negara. Teori fungsi negara. Yang pertama, fungsi negara abad ke-16 di Prancis. Fungsi negara pertama kali dikenal pada abad ke-16 di Prancis, yaitu yang pertama diplomatie. Di Indonesia sama dengan Departemen Luar Negeri. Tugasnya adalah penghubung antar negara yang dulu merupakan penghubung antar raja. Yang kedua, defensie.
Di Indonesia sama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan. Tugas yang dijalankannya adalah masalah keamanan dan pertahanan negara. Yang ketiga, Financie. Di Indonesia sama dengan Departemen Keuangan yang bertugas menyediakan keuangan negara. Yang keempat, Justitie. Di Indonesia sama dengan Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri. Tugasnya menjaga ketertiban perselisihan antar warga negara dan urusan di dalam negara. Yang kelima, Policie, bertugas mengurus kepentingan negara yang belum menjadi wewenang dari departemen lainnya. Fungsi negara menurut John Locke. Menurut John Locke, seorang sarjana Inggris, membagi fungsi negara atas legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif membuat peraturan, eksekutif melaksanakan peraturan, dan federatif mengurus urusan luar negeri dan urusan perang juga perdamaian. Yang ketiga, fungsi negara menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, ada fungsi legislatif membuat undang-undang, fungsi eksekutif melaksanakan undang-undang, dan fungsi yudikatif mengawasi agar semua ditaati dan sebagai fungsi mengadili. Teori ini populer dengan trias politika. Fungsi negara menurut Van Vollenhoven. Fungsi negara yaitu regeling membuat peraturan, bestuur menyelenggarakan pemerintahan, rechtspraak mengadili, dan politie fungsi ketertiban dan keamanan. Tulisan dari regeling regeling. Tulisan dari bestuur bestuur. Tulisan dari rechtspraak recht spraak dan tulisan dari polisi adalah politie. Fungsi negara menurut Goodnow. Goodnow melihat fungsi negara itu secara prinsip sehingga ia mengutarakan dua fungsi negara. Yang pertama, policy making atau pembuatan keputusan dan policy executing atau pengeksekusian keputusan. Teori lembaga perwakilan dapat dijelaskan melalui yang pertama, mandat. Mandat ada tiga, yaitu mandat imperatif, mandat bebas, dan mandat representatif. Mandat imperatif berarti wakil bertugas dan bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Mandat bebas berpendapat bahwa wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diberikan perwakilannya. Kemudian, mandat representatif menganggap adanya penggabungan antara suatu lembaga perwakilan atau parlemen. Rakyat memilih dan memberikan mandat kepada lembaga perwakilan atau parlemen, sehingga wakil sebagai individu tidak ada hubungannya dengan pemiliknya, apalagi pertanggungjawabannya. Organ diwakili atau dipelopori oleh von Gierke yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu organ yang mempunyai alat-alat perlengkapan seperti eksekutif, parlemen, rakyat, yang kesemuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain. Teori sosiologi dari Rieker. Rieker menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat atau sosial. Teori hukum objektif dari Leon Duguid. Menurut teori ini, dasar daripada hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Akibatnya, rakyat sebagai yang diwakili harus ikut serta dalam pembentukan badan perwakilan dan cara terbaik adalah melalui pemilu. Kedudukan hukum daripada pemilih dan yang dipilih adalah semata-mata berdasarkan hukum objektif. Dan dalam melaksanakan tugasnya, wakil harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pemilihnya, bukan karena ada hukum objektif yang didasari pada solidaritas sosial yang mengikatnya. Teori Gilbert Apkarian. Menurut Gilbert Apkarian, ada 4 tipe hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya. Yang pertama sebagai wali. Di sini wakil bebas bertindak untuk mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Yang kedua, bertindak sebagai utusan, di mana wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Wakil bertindak sebagai politiko. Di sini, kadang-kadang wakil bertindak sebagai wali dan kadang-kadang bertindak sebagai utusan. Dan yang terakhir, wakil bertindak sebagai partisan, di mana wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari partainya. Menurut Huger Werf. Menurut Huger Werf, ada 5 model hubungan antara wakil dengan diwakilinya. Yang pertama utusan, di mana wakil bertindak sebagai yang diperintah seorang kuasa usaha.
Kemudian ada wali, di mana wakil bertindak sebagai orang yang diberi kuasa. Politicas tulisannya. Kadang-kadang wakil bertindak sebagai delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh. Kemudian ada model kesatuan, di mana anggota parlemen dilihat sebagai keseluruhan wakil rakyat. Dan yang terakhir, ada model diversifikasi atau penggolongan, di mana anggota parlemen dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial, atau politik tertentu. Sifat perwakilan. Apabila seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilu, maka sifat perwakilannya disebut dengan perwakilan politik. Macam-macam lembaga perwakilan. Kebanyakan dari parlemen-parlemen yang kita jumpai sekarang terdiri dari 2 kamar atau bicameral majelis. Penamaan dan pembentukannya tergantung dari bentuk serta bangunannya. Di Indonesia disebut juga DPR. Kemudian ada sebutan di masing-masing negara, misalnya Denmark, New Zealand, Finlandia, dan negara-negara lainnya. Kalau bentuk negaranya dan bangunan negaranya federal, majelisnya terdiri dari Senat dan DPR. Parlemen Amerika atau Kongres terdiri dari Senat dan DPR yang pembentukan kedua majelis tersebut melalui pemilu. Fungsi lembaga perwakilan. Yang pertama, fungsi perundang-undangan, yaitu membentuk undang-undang, undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta ratifikasi terhadap perjanjian luar negeri. Yang kedua, fungsi pengawasan, yang meliputi hak interpelasi, hak angket, hak mosi, hak amandemen, atau mengadakan perubahan. Dan sarana pendidikan politik merupakan fungsi atau peranan edukatif yang dalam pendidikan politik melalui pembahasan-pembahasan kebijaksanaan di DPR yang dimuat dan ditulis di media massa agar rakyat dapat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya, lembaga perwakilan di Indonesia ada MPR, DPR, DPRD, dan DPRD itu terbagi menjadi tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk MPR, DPR, dan DPRD akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah Hukum Tata Negara. Selanjutnya, parpol atau partai politik. Lembaga perwakilan, partai politik, dan pemilihan umum seperti diuraikan merupakan suatu rentetan kesatuan yang sulit dipisahkan. Aktivitas parpol seperti memperjuangkan program-program partainya, menyampaikan aspirasi, dan anggota perwakilan rakyat umumnya terdiri dari orang-orang atau anggota parpol. Pengertian parpol sendiri menurut MacIver tulisannya, memberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintahan. Kalau ingin mendengar lebih dalam mengenai parpol dan lembaga-lembaga lainnya, dapat melihat video di channel saya mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik mata kuliah TN. Selanjutnya ada sistem pemilihan umum, juga bisa dilihat di channel saya. Dan sedikit tambahan bahwa partai politik dapat diklasifikasikan menurut yang pertama jumlah dan fungsi anggotanya, dan yang kedua menurut sifat dan orientasi dari parpol tersebut. Jelinek meninjau persoalan alat perlengkapan negara ini dari dua segi. Yang pertama, alat perlengkapan negara yang bersumber langsung daripada konstitusi, yaitu ada alat kelengkapan individual dan suatu dewan atau kolegium, organ yang berwenang membentuk alat perlengkapan negara dan organ yang merupakan hasil dari pembentukan, organ primer dan organ sekunder, yang berarti primer adalah mempunyai wewenang untuk membentuk alat perlengkapan negara dan sekunder artinya mempunyai kehendak untuk membentuk alat perlengkapan negara. Kemudian ada hubungannya dengan negara lain dan juga ada hubungannya dengan negara dalam keadaan darurat. Silahkan dilengkapi di dalam tugas. Kemudian ada paham yang meninjau dari segi fungsi negara.
Dari segi fungsi negara tadi sudah disebutkan, ada yang dari Prancis abad ke-16, dari Montesquieu, dari John Locke, Van Vollenhoven, dan dari Goodnow. Dari segi yuridis, ada 4 kriteria yaitu bentuknya, susunannya, tugas atau kewajibannya, dan wewenangnya. Bentuknya adalah bagaimana struktur atau susunan dari jabatan itu. Susunannya adalah cara untuk menyusun jabatan, misalnya pemilihan, penunjukan, atau warisan. Kemudian dari tugas atau kewajibannya adalah bisa dibagi menjadi dua, berdasarkan bidang hukumnya itu dipengaruhi oleh waktu, orang, dan wilayahnya, sedangkan mengenai kompetisi dimaksudkan meliputi hal-hal dan kewajiban tertentu yang dicakup oleh jabatan. Kemudian berdasarkan wewenang yang dimiliki, berarti misalnya sebuah parlemen adalah untuk membuat undang-undang, dan untuk menjalankan tugasnya parlemen mempunyai beberapa hak seperti hak untuk bertanya, hak inisiatif, hak angket, dan hak-hak lainnya. Dalam meninjau dari segi bentuknya dapat diadakan dari yang pertama bentuk klasik dan yang kedua bentuk federal. Bentuk klasik artinya secara luas mencakup segala macam kerjasama berdasarkan hukum internasional, sedangkan secara sempit hanya yang merupakan betul-betul problem ilmu kenegaraan. Kemudian selain bentuk klasik ada bentuk paham federalisme yang menyatakan bahwa peninjauan kerjasama antar negara apakah menghasilkan organ tertentu atau tidak. Berdasarkan hukumnya, ada dua, yaitu hukum antar negara yang umum dan hukum antar negara yang khusus, misalnya traktat atau perjanjian. Yang ketiga, berdasarkan politiknya, itu tergantung pada hubungan politik dengan negara lain atau internasional politik dan international organization atau organisasi internasional. Ini nanti dapat dilihat pada mata kuliah hukum internasional. Kemudian sumbernya ada traktat atau perjanjian, kebiasaan internasional atau konvensi internasional, pendapat sarjana tentang sendi-sendi hukum atau jurisprudensi, dan keputusan-keputusan pengadilan internasional.